Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa as-sa'adah, talqa as-sa'adah, talqa an-na'im. Allah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Tuh di tengah tuh. Anu ya, kerudung kita bertolak belakang sekali. Iya. Kayak apa gitu tuh, padahal kalau dicatuin jadi baju pas nih warnanya. Masa sih? Ya baju. Oh, iya. Iya kan? Ya aduh, biru dan coklat. Kayak apa ya? Dibilang wadah lapis juga nggak ada, wadah lapis warna biru, coklat lagi. Aduh. Oke, sahabat OBP, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu setia mendengarkan kita berdua, dan juga terima kasih yang sudah subscribe. Ditunggu subscriber barunya, bantu untuk menyebarkan link-link video kami. Mudah-mudahan sedikit dari kami ada manfaatnya bagi sahabat OBP semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita bahas apa lagi? Nggak berita lagi ya. Nanti mungkin kalau ada berita-berita yang pas buat kita angkat, dan banyak orang yang harus tahu tentang pandangan-pandangan yang tepat buat menyoroti berita tersebut, kita share lagi. Tapi kali ini kita mau imbangin dengan satu bahasan yang ini pasti sahabat OBP sudah sering untuk menyatakan ini ke yang lain-lain, apalagi dengan berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan, kemudian tentang ekonomi, apalah semuanya, apalagi kalau bukan tawakal. Pernah nggak sahabat OBP? Udah tawakal aja lah gitu. Yang mau apa tuh? Oh iya ya, nggak tahu, lupa. Mungkin ada yang anak-anak sekolah yang sedang ulangan, gimana udah belajar? Tawakal aja bu. Tawakal aja, bawa tawakal aja sudah. Bawa tawakal aja, gimana? Udah dapat kerjaan? Belum, tawakal aja. Nah itu tuh perkataan-perkataan seperti itu yang tentang tawakal ini yang mungkin banyak sekali yang kita sering ucapkan, dan apa sih kita mau memperdalam masalah itu gitu. Maksudnya kita coba kulik lah. Belajar lagi ya. Iya. Ini disarikan dari kitab Min Muqoimat Nafsiyah Islamiyah. Di situ ada beberapa bab, kurang lebih 16 bab yang itu buat bener-bener menggugah lah nafsiyah kita semuanya. Baik, kita awali dengan tawakal itu sebenarnya ini ya, berkaitan dengan beberapa hal gitu ya. Yang pertama dia berkaitan dengan masalah akidah. Wah, kalau masalah akidah berarti kita berkaitannya sama masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yakini sang pencipta ya, yaitu Allah sebagai tempat bersandar segala kehidupan. Iya benar. Jadi apa ya, bahkan dikatakan orang yang mengingkari dalam perkara yang pertama ini, bahwasanya tawakal itu sebagai yang terkait dengan persoalan akidah itu dianggap sebagai orang yang kafir. Tegas ya, tegas karena banget. Masalah akidah ini kan tidak bisa asal-asalan gitu. Makanya yang dalilnya di Quran surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ya, Allah samad itu Allah tempat bersandar. Jadi bersandar jangan yang lain, apalagi sama pohon. Boleh nyender deket-deket. Lah gimana kalau capek ada adanya deket pohon? Bukan sandaran secara fisik ya. Iya betul. Yang kedua apa nih? Setiap hamba gitu ya wajib bertawakal dalam segala urusannya. Termasuk apa? Jadi tawakalnya aktivitas hati ya. Memang tidak bisa dilihat. Saya tawakal gitu. Woi ada bisa nambah kita berdoa tawakal gitu, nggak bisa. Ya tawakal aja, OBP ini banyak yang nonton. Masya Allah. Yang berdoa kepada Allah. Ya. Nah betul. Nanti kita sampai di yang berikutnya. Ya jadi karena ini masalah hati, maka kalau cuma mengucapkan aja tapi tidak diyakini dengan hati itu belum dipandang sebagai orang yang tawakal. Makanya benar-benar yang ada di dalam kadang bergejolak gitu ya. Tawakal, saya bertawakal tapi dalam hatinya masih gerasa-gerusu, masih apa? Aduh gitu. Masih panik. Makanya kan tadi di awal kan dengan asal akidah yang Iya benar. Jadi tentang keyakinan kita bahwa ada Allah gitu yang maha melindungi, maha menjaga itu bentuk ketawakalannya. Betul.
Nah itu sepakat tuh. Kemudian jika yang ketiga tentang tawakal ini, jika seorang hamba mengingkari dalil-dalil wajibnya tawakal yang pasti, maksudnya yang dalil-dalil yang qat'i tadi, maka dia menjadi orang yang kafir. Kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, tegas juga. Maksudnya kalau kita mengingkari dalil wajibnya tentang tawakal ya tadi jatuhnya kafir. Nah yang keempat ya, tawakal kepada Allah ini tidak identik dengan mengambil hukum kausalitas ketika beramal atau sebab akibat. Yeah. Karena keduanya itu dua masalah yang berbeda. Nah, jadi sebagaimana Rasulullah SAW ya senantiasa beliau bertawakal kepada Allah, jelas itu, tapi beliau juga melakukan amal itu sesuai dengan sebab akibat gitu. Jadi istilahnya tuh upayanya sungguh-sungguh juga kalau untuk mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh. Iya. Rasulullah bahkan ketika mau perang perang Badar apa ya kalau nggak salah, itu yang beliau itu sampai berdoa, sampai juga menaruh pasukan di tempat yang banyak air gitu kan, yang banyak sumur ya, maksudnya dekat sumur. Artinya kan kalaupun dengan doa, dengan pasukan yang sudah luar biasa bagus gitu ya, tapi ternyata dengan adanya air itu bisa membantu itu gitu ya. Dan juga dengan berserah dirinya sama Allah gitu. Wah, kadang iya tadi Bu ya, yang tadi orang yang ketika pernah nggak dapat gini Bu, aku lapar tapi aku nggak punya uang, udah aku tawakal aja. nanti ada yang datengin makanan ya. Itu sebagian kecil. Benar. Tapi kan kalau kita misalnya lapar kemudian ya pasti kita berpikir lah mau ngapain. Iya. Kalau ada ke dapur ada makanan yang dimasak, makanan atau beli gitu ya. Ya, beli butuh uang. Aku tawakal aja, nanti ada yang ngantarin. Ya, oke. Mungkin ada. Tapi ada tadi dia pesan lewat ojol. Tadi barunya berarti ada dua hal yang berbeda Bu ya, antara kaidah kausalitas dengan tawakal. Yang sering kita dengarkan bagaimana waktu Khalifah Umar bin Khattab gitu menasihati seorang pemuda yang dia menaruh unta kayak gitu. Unta atau kuda ya? Kuda. Nah, habis itu kan saya sudah tawakal kepada Allah gitu. Terus ditegur oleh beliau kan, diikat dulu kudanya baru kamu tawakal gitu. Iya. Kalau misalnya nggak diikat wajar kabur kudanya. Iya. Nah, itu 4 hal yang mendasari bagaimana kita tawakal dalam arti sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Banyak hal sih, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya juga banyak gitu ya. Terus kalau biasanya kalau kita tawakal ini kayak tadi kan surah Al-Ikhlas, berarti kita yang memang ada aktivitas ikhlas gitu. Nah, ikhlas meninggalkan, kalau ikhlas itu artinya kan ya semata-mata karena Allah gitu. Termasuk di situ meninggalkan sikap riya ya. Karena kalau riya itu kan ingin dinilai orang lain, jadi dia memperlihatkan amal, menunjukkan amal, atau bisa juga kayak memperdengarkan, kalau sum'ah yang namanya memperdengarkan amal gitu. Iya. Pas orang nggak lihat tapi dia cerita gitu. Nah itu tolak belakangnya dari, lawannya dari ikhlas ya, lawannya dari ikhlas. Iya. Jadi kalau membahas masalah ikhlas ini memang tadi urusannya juga urusan hati ya, karena hanya Allah yang tahu gitu tentang keikhlasan itu. Aku ikhlas. Aku ikhlas tapi ngomongnya ngegas. Asik nih dijadikan judul. Aku ikhlas tapi aku ngegas. Berarti dia belum sabar gitu. Waduh. Ikhlas hukumnya wajib ya Bu ya? Wajib, benar banget. Karena itu salah satu syarat ya diterimanya amal. Selain tadi caranya yang benar gitu. Yeah. Makanya tawakal di situ nyambung nih, tawakal ikhlas, disitulah amal yang baik itu diterima gitu kan. Iya. Ada sebuah hadis ya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi dan Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah dari Nabi SAW. Di situ hadisnya, Allah akan menerangi orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia menyadarinya, menjaganya dan menyampaikannya. Terkadang ada orang yang membawa pengetahuan kepada orang yang lebih tahu darinya. Nah, ada 3 perkara yang menyebabkan hati seorang muslim tidak dirasuki sifat dengki. 3 perkara ini yang menjauhkan dari sifat dengki, yaitu ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, menasihati para pemimpin kaum muslim dan senantiasa ada dalam jamaah di al-muslimin.
karena dakwah akan menyelimuti dari belakang mereka. Jadi 3 perkara ini yang menjauhkan dari sifat dengki. Ikhlas beramal karena Allah, menasihati para pemimpin kaum muslim karena ini berat ya. Dan yang ketiga, senantiasa dalam jamaah kaum muslimin. Artinya ya kita dengan komunitas ya, komunitas yang saling mengingatkan kita kepada Allah. Ini sedikit bahasan tentang tawakal dan ikhlas yang kami saringkan dari kita sebuah kitab tadi Minum Qiymat Nafsi Islamiyah, dan mudah-mudahan dari yang kami sampaikan ini udah mulai dapat nih. Oh, sekarang berarti yang harus dilakukan apa? Kemudian ketika mau melakukan sesuatu gitu, ada kaidah fasilitas yang dilakukan dan juga tawakal kepada Allah, dan kemudian jika itu tidak sesuai harapan itu ya, ikhlas. Bukan begitu. Biar hatinya tuh nyaman gitu. Karena kan tidak semuanya kan yang kita pembahasan doa sebelumnya kan karena bisa jadi doa itu tidak dikabulkan Allah langsung di akhirat atau digantikan Allah dengan yang lain. Nah, tapi kita belum bisa mencerna hal itu. Tapi ya ikhlaskan. Masya Allah. Ikhlas tapi jangan ngegas ya sahabat. Oke, segitu dulu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tunggu saja video kami selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya Diana Jarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.